lancar, yaitu baserganya sama produksinya itu kita serahkan senilai sekitar 800 berapa ada di dalam ini nanti. Kemudian berupa akibat tetap, bangunan dan sebagainya juga kita serahkan. Jadi tanah juga ada tanah 1/4 hektar di kantor itu semuanya kita serahkan. Termasuk simpanan pokok dan simpanan wajib 207 anggota yang ada di sana. Itu sudah kita serahkan semua dan tanda terimanya juga sudah ada. Jadi kalau mau dilihat juga bisa, tapi ini BP juga di programnya sudah melihat OTC-nya kemarin. Terus kemudian nomor 8, menyetujui anggota badan pengawas yang sudah tidak menjadi anggota Komite Kawan untuk melanjutkan jabatan sampai mendapatkan pengganti dan anggota yang memenuhi syarat dan berdomisili di Desa Ibu Baru. Ini selama hampir 8 bulan lah, 9 bulan lah, kita tunggu nggak ada yang mau magang, ya, nggak ada. Terakhir baru ada gambaran karena yang disampaikan Pak Ketua BP itu ada gambaran yang bersedia untuk menggantikan badan pengawas, tapi baru 1 orang. Nanti akan kita bahas di dalam laporan pertanggungjawaban. Terus memberi kuasa kepada pengurus Komite Setiakawan untuk mengurus akta perubahan anggaran dasar dan pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM RI. Sudah kami laksanakan secara bertahap. Yang pertama, akta sudah mengalami perubahan pengurusnya, ya. Terus hartanya kan karena dibagi. Kemudian pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM juga sudah ada. Nanti nomornya kita dapatkan waktu penyampaian LPG. Itu jadi kita sudah bisa mendapatkan akte dan pengesahan dari badan hukum dari. Jadi kita kami menghilangkan satu image bahwa laporan kan bisa dibuat, Pak. Ya memang laporan bisa dibuat, tapi dasarnya kan ada. Dasarnya dari mana? Kalau minta turunkan piutang sekian, yang utang sopo, ada di sini. Itu ada yang buat tebal. Kalau dibilang ini sebanyak sekian, sumbangan dari kelompok mana? Di sini ada penjelasannya. Dan itu tidak mungkin kita jelaskan satu persatu. Cuma nanti akan kita jelaskan yang poin pentingnya. Kalau Bapak kurang paham baru Bapak. Terus melalui kelompok juga kita berikan, ada yang kita beri buku 4, 6 sesuai jumlahnya, supaya diberikan kepada yang paham tentang pembukuan ini, supaya nanti kalau yang tidak paham dikasih dibawa pulang, ditumpuk aja, nggak pernah dibaca. Itu membazir. Jadi maksud kita sebenarnya dibaca. Baik, jadi saya sampaikan dulu bahwa di sini memang sudah ditulis urutan acaranya, cuma mungkin tidak seluruhnya kita ungkap di sini. Nanti yang pertama adalah pembacaan notulen rapat anggota tahun 2022. Itu penting karena apa? Yang kami laksanakan itu adalah putusan yang utuh. Tadi kan disampaikan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada anggota di dalam RAT. Jadi semua yang kami jalankan adalah putusan ketika kita tahun 2022. Hasilnya kita laporkan ini. Kemudian kalau kata tertib, saya kira nggak usah, karena berkali-kali kita rak tertib, artinya tidak dibaca peraturannya sama aja. Yang ketiga baru laporan tanggung jawab pengurus, yaitu ini, dan rencana kerja. Rencana kerja untuk 2024 ada di sini. Kemudian laporan hasil pengawas di sini ada juga.
Kemudian baru tanggapan-tanggapan tentang laporan ini. Koperasi Unit Desa KUD Setiakawan menunjukkan rapat anggota tahunan tutup buku tahun 2022. Nama rapat anggota tahunan atau RAT, hari dan tanggal Sabtu 28 Februari 2023. Tempat rapat aula kantor KUD Setiakawan Desa Idubaru. Sistem yang digunakan ADART KUD Setiakawan bab 6 pasal 10 ayat 5A. Sistem perwakilan dari 14 kelompok tani. 5. Jumlah perwakilan diundang 171 orang mewakili dari 14 kelompok tani. Perwakilan yang hadir dari Desa Idubaru 102 orang, dari Koto Dame 40 orang, jumlah 142 orang. Pimpinan rapat Kusyanto, Ketua KUD Setiakawan, Nutulan Pak Suwandi, Sekretaris KUD Setiakawan. 9. Keputusan rapat LPC pengurus. 1. Mengesahkan forum rapat. 2. Mengesahkan Nutulan RAT tahun buku 2021. 3. Menerima dan mengesahkan LPC pengurus tutup buku tahun 2022. 4. Menerima dan mengesahkan laporan Badan Pengawas 2022. 5. Menerima dan mengesahkan program kerja maupun rencana pendapatan dan belanja koperasi RAP BPK tahun 2023. 6. Menerima dan mengesahkan penyerahan harta kekayaan TPK 2 KUD Setiakawan di Desa Kotodame sebagaimana data terlampir. Menerima pernyataan perwakilan anggota kelompok wilayah Kotodame kepada KUD Setiakawan untuk menyerahkan aset TPK 2 Kotodame kepada Koperasi Produsen Damai Sejahtera atau KPDS Kotodame sebagai pengelola. 8. Menyetujui anggota Badan Pengawas yang sudah tidak menjadi anggota KUD Setiakawan untuk melanjutkan jabatan sampai mendapat pengganti dari anggota yang memenuhi syarat dan berdomisili di Desa Idubaru. 9. Memberi kuasa kepada pengurus KUD Setiakawan untuk mengurus akte perubahan anggaran dasar atau PAD dan pendaftaran Kementerian Hukum dan HAM RI. Pengurus Koperasi Unit Desa KUD Setiakawan, Ketua Kusyanto, Sekretaris Wandi, Bendara Mardiono. Ya, itu tadi Pak. Keputusan rapat anggota itu kekuasaan tertinggi anggota pada tahun buku 2022. Jadi tentu yang kami laksanakan adalah nomor 5 sampai nomor 9, yaitu mulai menerima dan mengesahkan program kerja itu kita lanjutkan. Jadi untuk program kerja kita lanjutkan, hasilnya ini nanti kita bahas. Untuk nomor 5. Nomor 6, menerima dan mengesahkan penyerahan harta kekayaan TPK 2 KUD Setiakawan di Desa Kotodame sebagaimana terlampir, itu sudah kita laksanakan. Harta yang diserahkan adalah 1.140 berapa?